Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang memahami pendidik profesional dan kinerjanya. Sebelumnya, perkenalkan nama anggota kelompok kami. Yang pertama, Taufik Maulana Hidayat. 2. Nova Auliatul Fitriana. 3. Safira Rizky Aulia. 4. Anissa Dwi Wulandari. Saya Nova Auliatul Fitriana, presensi 28. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendidik sebagai tenaga profesional. Pendidik sebagai tenaga profesional. Pendidik atau tenaga kependidikan merupakan pemangku pendidikan yang menentukan wajah dan kualitas pendidikan. Pendidik memiliki dua arti, yakni dalam arti luas dan arti sempit. Pendidik dalam arti luas adalah semua orang yang berkewajiban membina anak-anak, contohnya orang tua, warga masyarakat, dan tokoh-tokoh. Sedangkan pendidik dalam arti sempit adalah orang yang disiapkan dengan sengaja untuk menjadi guru dan dosen. Profesionalisme atau profesional berasal dari bahasa Inggris, berarti ahli, pakar, mumpuni dalam bidang yang digeluti. Sedangkan menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, profesionalisme adalah mutu, kualitas, dan tindak tanduk yang merupakan ciri suatu profesi atau orang yang profesional. Sedangkan profesional adalah memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya. Jadi, yang dimaksud guru profesional di sini adalah guru yang mempunyai kemampuan dan keahlian khusus dalam bidang keguruan, yang ditandai dengan penguasaannya dalam materi maupun metode. Selain itu, juga ditunjukkan melalui tanggung jawab dalam pengabdiannya. Yang selanjutnya, yakni prinsip profesionalitas yang harus dipedomani oleh guru dan dosen sebagai salah satu unsur pemangku pendidikan. Di sini ada 9, yaitu yang pertama, memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme. Yang kedua, memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia. Yang ketiga, memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas. Yang keempat, memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas. Yang kelima, memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan. Yang keenam, memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja. Yang ketujuh, memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat. Yang kedelapan, memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Yang terakhir, memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru. Yang selanjutnya yaitu kompetensi pendidik sebagai tenaga profesional. Pertama, kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik merupakan kemampuan pendidik untuk mengelola pembelajaran peserta didik, meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik dalam mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Jadi, di sini pendidik harus menguasai setiap karakteristik peserta didik, baik itu dari segi aspek fisik, aspek moral, sosial, kultural, emosional, dan intelektual. Pendidik juga harus menguasai teori belajar dan prinsip pembelajaran yang mendidik. Yang kedua yakni kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian merupakan kemampuan yang berkaitan dengan performan pribadi seorang pendidik
seperti berpribadi mantap, stabil, dewasa, arif, berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia. Jadi, pada intinya, pendidik harus bertindak sesuai dengan norma agama, norma hukum, norma sosial, dan budaya bangsa. Pendidik harus berpenampilan yang jujur, berakhlak mulia, teladan bagi peserta didik dan masyarakat. Pendidik juga harus dapat menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa. Menunjukkan etos kerjanya yang bertanggung jawab tinggi, rasa bangga menjadi guru, dan rasa percaya diri. Yang selanjutnya yakni yang ketiga, kompetensi sosial. Kompetensi sosial adalah kemampuan untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, dan tenaga kependidikan meliputi orang tua wali, peserta didik itu sendiri, dan masyarakat sekitar. Jadi, di sini pendidik harus bersikap inklusif, bertindak objektif, serta tidak diskriminatif atau membeda-bedakan peserta didik karena pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga, dan status sosial keluarga. Di sini, pendidik juga harus beradaptasi dimanapun tempat bertugas, baik di seluruh wilayah Republik Indonesia yang memiliki keberagaman sosial budaya. Dan yang terakhir adalah kompetensi profesional, yaitu kemampuan pendidik untuk menguasai materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan membimbing peserta didik nantinya untuk memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam standar nasional. Pendidik diharuskan menguasai seluruh materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung pelajaran yang diampu. Pendidik juga harus menguasai standar kompetensi, baik standar kompetensi dasar mata pelajaran atau bidang pengembangan yang diampu. Pendidik juga harus mampu mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif. Yang selanjutnya yakni kriteria-kriteria untuk menjadi guru profesional. Yang pertama, adil. Di sini pendidik harus mampu menyikapi setiap peserta didik dengan karakter dan kemampuan yang beragam. Pendidik harus bisa menyamakan antara peserta didik satu dengan yang lainnya, tidak membeda-bedakan mereka dengan latar belakang apapun. Yang selanjutnya, yang kedua yakni terbuka. Pendidik harus mampu bersikap demokratis agar suasana kelas jauh lebih menyenangkan, bukan hanya sikap namun juga pikiran. Dengan terus berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini, Bapak atau Ibu guru harus bisa berpikir terbuka, ketimbang hanya mengotak-ngotakkan atau membeda-bedakan mana murid pintar, mana murid bodoh, dan sedang-sedang saja. Yang ketiga yakni menjadi suri tauladan. Pendidik sejatinya merupakan panutan bagi siswa-siswinya. Jadi, pendidik diharapkan mampu memberikan contoh yang baik kepada peserta didiknya, agar peserta didik meniru hal-hal yang baik dari pendidik tersebut. Karena istilah Jawa pun mengatakan, guru itu adalah digugu dan ditiru. Jadi peserta didik pasti menirukan apapun yang dilakukan oleh gurunya atau pendidik. Yang keempat yakni bijaksana. Sebagai seorang pendidik, diharuskan memiliki sikap bijaksana dalam segala hal, baik dalam pengambilan keputusan, dalam menyikapi suatu masalah, maupun dalam bertindak. Yang kelima yaitu fleksibel. Fleksibel di sini maksudnya adalah tidak kaku,
dan mampu menyesuaikan dengan kondisi, perkembangan, sifat, kemampuan, serta latar belakang setiap peserta didik. Yang keenam, peka. Bapak atau ibu guru harus bisa cepat mengerti, memahami, dan melihat dengan perasaan apa yang terlihat pada siswa. Guru harus cepat tanggap ketika melihat seorang siswa sedang termengung sendiri, bengong, melamun. Guru harus peka bahwa peserta didik tersebut sedang mengalami suatu permasalahan. Yang ketujuh yakni memahami proses. Dalam kegiatan belajar mengajar, pastilah terjadi sebuah proses. Nah, proses inilah yang tidak selalu mudah dilalui dengan cepat, bergantung pada individu masing-masing. Maka, di sini penting sekali bagi seorang pendidik untuk bisa memahami proses tersebut. Yang selanjutnya, pengendalian diri. Menjadi seorang guru yang akan jadi teladan bagi siswanya, maka harus bisa mengendalikan dirinya. Bapak atau ibu guru mampu memberikan pertimbangan rasional dalam memutuskan sesuatu dan memecahkan masalah. Yang kesembilan yakni konsisten. Seorang guru harus bersikap konsisten, tidak plin-plan. Dalam artian guru harus memiliki teguh pendirian, karena kalau sedikit-sedikit saja berubah, tentu akan berpengaruh pada tingkat respek siswa ke gurunya. Dan yang terakhir, ke-10, memahami jiwa siswa. Seorang guru layaknya seorang dokter. Bagaimana dokter mengobati pasien yang sakit? Tentu dokter tersebut harus paham jenis penyakit yang diderita beserta cara pengobatannya. Nah, ini sama halnya dengan guru. Guru pun jika ingin mengobati siswa dan membentuk karakter baik siswa harus memahami betul-betul bagaimana siswa tersebut. Selanjutnya adalah trilogi profesi. Dalam pengertian umum, orang tidak mengalami kesulitan untuk menjelaskan siapa guru dan bagaimana sosok guru. Dalam pengertian ini, makna guru selalu dikaitkan dengan profesi yang terkait dengan pendidikan anak di sekolah, di lembaga pendidikan, dan mereka yang harus menguasai bahan ajar yang terdapat di dalam kurikulum. Secara umum, baik sebagai pekerjaan ataupun sebagai profesinya, guru selalu disebut sebagai salah satu komponen utama pendidikan yang penting. Guru, siswa, dan kurikulum merupakan 3 komponen utama dalam sistem pendidikan nasional. Ketiga komponen pendidikan ini merupakan conditio sine qua non atau syarat mutlak dalam proses pendidikan sekolah. Komponen trilogi profesi. Untuk menjadi profesional dalam bidang apapun, seseorang harus menguasai dan memenuhi ketiga komponen trilogi profesi, yaitu 1. Komponen dasar keilmuan, 2. Komponen substansi profesi, dan 3. Komponen praktik profesi. Komponen dasar keilmuan memberikan landasan bagi calon tenaga profesional dalam wawasan, pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap berkenaan dengan profesi yang dimaksud. Komponen praktik mengarahkan calon tenaga profesional untuk menyelenggarakan praktik profesinya itu kepada sasaran pelayanan atau pelanggan secara tepat dan berdaya guna. Penguasaan dan penyelenggaraan trilogi profesi secara mantap merupakan jaminan bagi suksesnya penampilan profesi tersebut demi kebahagiaan sasaran pelayanan. Penguasaan ketiga komponen profesi tersebut diperoleh di dalam program pendidikan profesi dan pendidikan akademik yang mendasarinya.